Sex Broadcast, podcast milenial sadar kesehatan reproduksi. Hai Sobat Beminak, welcome back to our YouTube channel. Nah, kali ini kita bakal bahas mengenai free sex ya. Apa itu free sex? Nanti bakal kita bahas. Nah, di sini aku nggak sendiri membahas ini. Aku bersama Mbak Nabila, ya. Dan free sex atau seks bebas itu, menurut aku ya, gonta-ganti pasangan intinya. Dan gonta-ganti pasangan, mirisnya di Indonesia itu banyak remaja yang sudah melakukan free sex. Tapi nggak cuma remaja aja, ada juga pasangan suami istri yang udah menikah tetapi mereka masih banyak jajan ya. Dan dengan alasan mereka itu nggak puas sama pasangannya kayak gitu. Itu menurut aku sih, spill dikit-dikit. Nah, kalau menurut Mbak Bila, pendapat Mbak Bila ini kayak gimana sih free sex itu? Jadi free sex itu kalau secara moral di negara kita tentunya, di negara yang penuh dengan adat istiadat dan budaya, negara yang beragama, itu free sex tidak diperbolehkan. Nah, tapi di sini kita tidak boleh muna, kita tidak boleh tutup mata, kita tidak boleh tutup kuping. Kalau memang di negara kita itu sudah banyak sekali yang melakukan free sex gitu ya. Dan di sini aku tekankan bahwa kita tidak bisa bilang tidak, dan kita tidak boleh mengejudge orang-orang yang sudah melakukan free sex karena itu sudah masuk ke pilihan mereka masing-masing. Yang penting satu, mereka siap untuk resiko dan konsekuensinya. Seperti itu ke. Oke, berarti mereka yang sudah melakukan free sex ya udah, itu memang hak kespronya dia. Itu betul. Sudah pilihannya dia dan resiko dan konsekuensi juga harus diterima oleh dia. Dia juga harus memahami resiko dan konsekuensinya kayak gitu ya, Mbak. Nah, tadi kan itu pendapat Mbak Bila mengenai free sex. Nah, gimana kalau definisi dari free sex tersebut? Ya, jadi free sex itu sering bergonta-ganti pasangan. Nah, bergonta-ganti pasangan ini bukan maksudnya playboy atau playgirl gitu ya. Jadi bergonta-ganti pasangan ini maksudnya lebih ke berhubungan badan dengan seseorang yang mempunyai latar belakang yang berbeda. Jadi ini di luar poligami dan poliandri seperti gitu ke. Oke. Misal nih Mbak, aku mau tanya, kalau dengan latar belakang yang berbeda, pasangan suami istri nih selingkuh di luar sana, itu free sex atau bukan? Nah, kita lihat dulu selingkuhnya bagaimana. Kalau selingkuhnya mereka melakukan hubungan seksual dengan seseorang yang berbeda dan gonta-ganti, bisa saja terjadi free sex. Oke, intinya gonta-ganti pasangannya itu ya, Mbak, free sex berhubungan itu. seksual dan bergonta-ganti pasangan. Oke, seperti itu ya. Oke, sebenarnya apa sih Mbak alasan mereka untuk melakukan free sex tersebut? Apakah mungkin nih buat pasangan yang udah suami istri itu mereka melakukan free sex itu karena tidak puas gitu sama pasangannya, atau mungkin buat para remaja ini yang belum pernah merasakan bagaimana hubungan seksual, jadi mereka itu penasaran gitu gimana sih rasanya hubungan seksual itu, dan ketika sudah merasakan ketagihan mungkin ya kan, jadi mereka melakukan free sex tersebut. Nah, menurut Mbak Bila sendiri, apa aja sih faktor-faktor yang menyebabkan mereka itu bisa melakukan free sex tersebut? Menurutku yang pertama itu ada seks edukasi, di mana jika masyarakat ini kurang seks edukasi maka bisa mendorong ke free sex begitu. Nah, jika seseorang ini dari kecil belum pernah mendapat seks edukasi sama sekali, maka nanti dia ketika dewasa akan dipenuhi dengan rasa penasaran. Nah, ketika itu dia akan terdorong untuk melakukan free sex. Di sini aku tekankan bahwa seks edukasi ini tidak mendorong ke seks bebas. Malahan seks edukasi ini bisa menjadikan masyarakat lebih aware terhadap kesehatan reproduksi, seperti itu ke. Jadi sebenarnya seks edukasi itu penting banget ya. Karena ini tuh bukan hal yang tabu gitu loh. Tapi malah harusnya seks edukasi ini harus diberitahukan kepada anak-anak
dari kecil aja nih harusnya udah dikasih seks edukasi gitu ya Mbak? Ya, betul sekali. Seharusnya orang tua itu ketika ada seks edukasi bukan malah menutup-nutupi, tapi kita harus mau ngasih tahu, oh ini ternyata seks edukasi. Ketika nanti dari kecil sudah dikasih seks edukasi, maka nanti ketika dewasa rasa penasaran itu, maksudnya bukan rasa penasaran yang sangat tinggi, cuma kan harus cuma sekedar tahu untuk nanti ketika perkembangan menjelang dewasa mereka. Iya, jadi anak-anak itu juga udah tahu gimana resikonya gitu kan. Seperti itu. Oke, aku nangkep sih. Jadi ya memang seks edukasi itu penting. Kan bisa ya orang tua itu sebenarnya seks edukasi itu nggak melulu tentang seks gitu loh. Bisa kan orang tua ini memberitahukan, oh ini loh alat kelamin, dan seks edukasi itu bisa disesuaikan sesuai dengan umur si anak tersebut. Kan banget. Banyak banget itu ya Mbak. Apalagi aku juga pernah dengar lagu tentang yang memperkenalkan bagian tubuhnya, dan dijelaskan juga di dalam lagu tersebut, misalnya nih dada itu nggak boleh disentuh oleh orang lain selain mama dan papa, seperti itu. Atau alat kelamin juga seperti itu. Aku pernah mendengar sih ada seks edukasi yang seperti itu. Jadi kan nggak melulu tentang seks juga kan, nggak melulu tentang hubungan seksual gitu kan. Ya, benar banget. Oke, itu tentang seks edukasi. Lalu ada faktor lain nggak kira-kira yang Untuk mempengaruhi faktor itu? yang selanjutnya mungkin perekonomian yang rendah. Kita ambil aja contohnya pekerja seks komersial. Nah, di sini pekerja seks komersial itu harus punya tuntutan untuk mencari uang, mencari nafkah untuk kebutuhan dirinya, entah itu sebagai tulang punggung keluarga atau untuk kebutuhan hidup lainnya. Ada juga pekerja seks komersial itu sudah tahu tentang seks edukasi, cuma karena di luar itu mereka harus menjalankan tanggung jawabnya sebagai tulang punggung sehingga terpaksa melakukan free sex seperti itu. Iya, kalau untuk PSK sih mereka kayak sebenarnya udah ngerti ya bagaimana resikonya melakukan free sex tersebut, tapi ya mau gimana lagi, demi mendapatkan uang untuk menafkahi keluarganya kan. Ya, jadi betul. mereka harus melakukan hal tersebut kayak gitu. Oke. Selain itu ada lagi nggak kira-kira? Mungkin pengaruh internet kali ya. Nah, kids zaman now atau generasi alpha ini udah mudah banget mengakses situs-situs yang benar-benar terlarang gitu ya. Kids zaman Misalnya now. saja aku ambil kayak kecanduan film porno. Nah, ketika kids zaman now itu udah mudah banget mengakses linknya, dan pasti di otaknya tuh terbayang sensasi-sensasi berhubungan seksual. Ketika itu mereka akan ingin sekali menyalurkan hasratnya dan jajan di mana-mana tanpa tahu pasangan latar belakang pasangan tersebut gitu. Jadi kita harus benar-benar pintar untuk memilih dan memilah yang apa aja yang kita konsumsi dari internet maupun sosial media. Sebenarnya miris banget ya kids zaman now itu, kayak di game aja itu ada adegan hubungan seksual gitu loh yang bisa mereka tirukan seperti itu. Dan ya ini sebenarnya kembali lagi ke orang tua dan seks edukasi ya. Bagaimana orang tua tersebut menjelaskan ke anaknya, dan bagaimana orang tua tersebut ketika memberi gadget mereka harus bisa membatasi si anak tersebut gitu. Kan ada tuh di pengaturan untuk mengatur ini khusus anak-anak gitu kan. Ada tuh kayak YouTube Kids gitu kan. Ya, benar banget. Itu memang benar-benar harus dipantau gitu. Nggak seolah cuma nih HP kayak gitu, tapi ya memang harus dipantau juga. Kebanyakan orang tua sekarang sih kayak cuma ngasih HP doang biar anak itu diem dan dia main HP gitu sebenarnya. Oke, itu masuk sih pengaruh internet gitu. Oke, tadi kan kita udah berbicara banyak banget mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi orang-orang di luar sana melakukan free sex. Nah, sebenarnya kan melakukan free sex pun itu juga banyak banget resiko dan konsekuensi yang didapatkan gitu ya Mbak. Seperti yang aku tahu, konsekuensi ataupun resiko ketika melakukan free sex tersebut bisa nih terjadi kehamilan tidak diinginkan, lalu juga bisa terkena infeksi menular seksual, dan juga resiko sosial mungkin ya, seperti mendapatkan stigma dari kerabat, orang-orang terdekat ataupun masyarakat kayak gitu. Nah, mungkin dari Mbak Bila sendiri nih bisa menjelaskan bagaimana resiko ketika orang-orang tersebut melakukan free sex mungkin dari segi medisnya gitu ya.
Mungkin yang pertama bisa terjadi kanker serviks. Nah, kenapa sih tidak ada yang menyarankan berhubungan di bawah usia 19 sampai 20 tahun? Kenapa itu, Mbak? Kita balik lagi ke anatomi reproduksi wanita. Kita lihat serviks atau mulut rahim, di mana keadaan serviks dan mulut rahim keadaan serviks atau mulut rahim tersebut belum sepenuhnya matang gitu kan. Oh, gitu. Apalagi ketika sebenarnya kegiatan seksual itu sudah beresiko sih, meskipun itu untuk remaja, dewasa ataupun orang tua, karena ketika pertama kali penis bertemu dengan serviks, maka di situ juga akan terjadi peningkatan kejadian kanker serviks seperti itu. Maka dari itu kita diharapkan untuk vaksin HPV. Meskipun vaksin HPV tidak ditanggung BPJS, itu termasuk aset kita untuk masa depan. Iya, sebenarnya itu untuk mencegah terjadinya kanker serviks gitu ya, bisa dengan vaksin HPV. Kita balik lagi ke serviks, bahwa kalau serviks itu ketemu dengan penis, ibaratnya di sana itu ada epitel mukosa. Ketika penis bertemu dengan serviks, epitel mukosa tersebut itu akan berlubang-lubang gitu. Nah, di situ tempatnya virus itu menempel. Begitu. Jadi ketika apalagi nanti serviksnya anak-anak itu belum matang, maka belum siap, keadaan seperti itu belum siap keadaan mereka. Jadi serviks anak-anak itu tentunya berbeda dengan serviks yang sudah matang gitu ya? Usia 21 ke atas gitu. Itu yang menyebabkan lebih beresiko untuk terjadinya kanker serviks. Nah, kalau selain kanker serviks itu ada lagi nggak, Mbak? Bisa terjadi kemandulan. Kita lihat contoh dari PSK tadi yang sudah melayani berpuluh-puluh orang gitu kan. Nah, di mana ketika nanti ada infeksi, kemudian mau ke dokter malu, mau ke orang tua nggak mungkin kan. Mau ke dokter malu, ke orang tua nggak mungkin, akhirnya dibiarin tuh. Nah, dibiarin, infeksi tersebut pasti akan naik ke atas, kemudian ke tuba falopi, dan terjadi perlengketan di sana. Terjadi perlengketan, kemudian sel telurnya tidak bisa keluar dan tidak ada pembuahan. Itu untuk perempuan mungkin, dan untuk laki-laki bisa terjadi struktur uretra, di mana ketika laki-laki tersebut punya keluhan, kok nyeri ya, kok panas ya, kalau pagi kok keluar nanah ya. Nah, itu bisa terjadi gonore. Dimana ketika gonore tadi dibiarkan saja, tidak diobati, maka akan terjadi struktur uretra atau perlengketan saluran kencing. Nah, coba aja bayangin, kita kalau nahan pipis aja nggak bisa gitu kan, apalagi sakit. Itu terjadi perlengketan. Gitu. Berarti intinya terjadi perlengketan ya, mau dari pria maupun wanita. Tadi kan tuba falopinya, salurannya itu kayak lengket, jadi tidak bisa terjadi fertilisasi gitu ya, Mbak. Tidak bisa terjadi pembuahan. Kanker serviks, kemandulan, ada lagi? Mungkin adanya kutil kelamin. Nah, kutil kelamin ini atau di medisnya adalah Condyloma acuminata. Condyloma acuminata ini disebabkan oleh virus HPV tipe 11 dan tipe 6. Begitu. Dimana kok ada kutilnya ya, kok ini gini ya, kok bentuknya gini ya gitu kan. Akhirnya mau ke dokter malu, mau ke orang tua juga takut. Akhirnya kita lihat di YouTube dan nemu sex podcast. Kembali lagi kita ngiklan ya. Jangan lupa untuk di subscribe sex podcast kita. Lanjut. Sebenarnya beberapa yang dikatakan Mbak Bila ini merupakan infeksi menular seksual ya. Benar banget. Selain itu ada lagi nggak, Mbak, kira-kira? Ini yang sering terjadi, ini kayaknya hamil di luar nikah. Nah, hamil di luar nikah ini pasti bakal ganggu banget untuk pendidikan, perekonomian, keluarga malu kan. Apalagi yang hamil di luar nikah ini usianya masih 18 tahun. Kondisi rahimnya belum siap, belum matang, apalagi harus ada bayi tuh di dalam rahimnya. Jadi kan panggulnya belum siap. Maka nanti akan terjadi komplikasi ketika persalinan seperti itu. Tapi mending sih kalau di 18 tahun. Ini aku pernah nemu yang 14 tahun udah hamil. Bener, 14 tahun, 15 tahun itu banyak yang hamil di luar nikah. Aku kayak gimana ya, mereka kan kayak masih usia yang harusnya masih sekolah
14 tahun 15 tahun itu SMP ya. Yang harusnya masih sekolah SMP, harusnya masih bermain dengan teman-teman sebayanya, tetapi karena terjadi hamil di luar nikah tersebut, dia akan kehilangan, kayak bukan kehilangan masa depan sih, tapi ya gimana ya, sekolahnya harus terputus dan dia harus merawat anaknya, benar-benar. Gitu kan. Ya, aku tambahin adanya pernikahan dini itu kayaknya lebih meningkatkan resiko perceraian juga, apalagi kan soalnya mentalnya belum siap, fisiknya juga belum siap, maka kayak keputusan itu seketika langsung diambil kalau usia-usia muda seperti itu. Kayak orang-orang itu kalau udah hamil di luar nikah pasti kan dinikahkan gitu ya kalau di Indonesia itu. Oke, paham. Nah, selain kehamilan di luar nikah dan yang tadi disebutkan infeksi menular seksual, masih ada lagi mungkin? Ini yang terakhir kayaknya. Terakhir. HIV gitu ya. Oh ya, ini sebenarnya masuk ke IMS tadi ya, cuma ya HIV. Nah, di dalam tubuh kita itu sebenarnya ada sistem imun yang melindungi kita dari bakteri, infeksi apapun itu. Nah, ketika nanti ada HIV, maka sistem imun kita itu diserang oleh HIV. Ketika itu tubuh kita tidak ada yang melindungi. Tubuh kita tidak ada yang melindungi, dan suatu ketika terjadi keparahan, maka akan terjadi AIDS. Oke. Jadi ketika tubuh kita tidak ada melindungi, pasti nanti lama-kelamaan menyerah dong sistem imunnya, dan bisa juga terjadi kematian seperti itu. Oke. Ya, serem juga ya si resiko dan konsekuensinya. Selain itu kayaknya ini Mbak, kalau di sosial gitu kan, stigma dari orang terdekat pasti itu didapatkan juga. Iya, betul. Apalagi ketika tadi kehamilan tidak diinginkan terjadi, pasti kan orang-orang berkata, belum nikah tapi udah hamil, siapa nih lakinya, kayak gitu. Dan kebanyakan yang mendapat stigma itu juga kembali lagi perempuan, karena yang yaitu terlihat hamil seperti itu. Nah, sekali lagi kita di sini bukan untuk mendorong melakukan free sex gitu ya. Oh iya, benar. Jadi perlu diingat bahwasanya untuk yang belum pernah sama sekali melakukan free sex, tolong dipikirkan kembali dampak-dampak yang sudah terjadi gitu kan. Dan yang untuk terlanjur melakukan free sex, diharapkan untuk memakai barrier seperti kondom agar tidak tertular infeksi menular seksual seperti itu. Tapi kita di sini tidak membenarkan adanya hal tersebut ya. Jadi tapi itu kan kembali lagi ke hak masing-masing manusia ya, untuk melakukan free sex ataupun tidak, itu hak kalian sendiri gitu loh. Tapi kalian juga harus tahu bagaimana resiko dan konsekuensi yang harus diterima ketika melakukan free sex tersebut. Iya, betul sekali. Oke, tadi kan kita udah membahas banyak banget tentang free sex ya, mulai dari definisi, lalu faktor-faktor kenapa orang-orang melakukan free sex itu, lalu juga tadi ada faktor resiko ya, dan juga konsekuensinya orang-orang melakukan free sex. Banyak banget tadi udah kita bahas. Dan sekarang kita akan menjawab pertanyaan Q&A mitos atau fakta. Jadi kemarin itu kita udah menaruh question box gitu ya di Instagram Weminak ya, di stories Instagram Weminak ya. Jangan lupa di follow, bisa @weminak_. Kita ya iklan dikit-dikit lah ya. Oke, kita bakal ambil beberapa pertanyaan gitu. Dan ya langsung aja mulai di pertanyaan pertama ya Mbak Bila. Untuk pertanyaan pertama itu, darah menunjukkan keperawanan ketika pertama kali melakukan hubungan seksual. Gimana nih pendapat dari Mbak Bila? Oke, darah dijadikan parameter keperawanan. Jadi selaput darah atau himen itu terletak 2 cm di depan liang vagina. Itu kalau kita lihat secara nyata itu memang benar-benar dekat dan memang benar-benar menempel gitu ya. Cuma selaput himen ini ada beberapa bentuk juga, ada yang tipis, ada yang tebal gitu ya. Dan robeknya selaput darah atau himen ini banyak banget faktor. Jadi misalnya dia ikut taekwondo nih, kemudian ketendang, itu bisa aja robek. Kemudian berkuda terlalu kencang, itu juga bisa robek. Dan terjadi kecelakaan yang misalnya terkena ke vagina gitu, itu juga bisa terjadi kerobekan. Nah, jadi intinya darah itu bukan dijadikan parameter suatu keperawanan seperti itu. Oke, jadi sebenarnya itu kan
himen atau selaput darah itu banyak sekali macamnya ya. Dan kadang pun kalau ya memang terlalu tebal itu nggak bisa, meskipun itu dimasukin penis yang besar pun itu pun nggak bisa merobek si himen tersebut. Jadi himen atau selaput darah itu macam-macam banget gitu ya Mbak. Sebenarnya Nggak himen bisa itu bukan maksudnya bukan terlalu rapuh dan gampang banget buat berdarah, itu enggak. Cuma karena jika ada tekanan yang terlalu keras seperti itu, kayak berkuda terlalu keras kemudian kecelakaan seperti itu, jadi enggak gampang rapuh. Bukan seperti itu maksudnya, cuma adanya tekanan yang terlalu keras. Jadi itu tadi mitos gitu ya Mbak, intinya itu. Ya, oke. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan yang kedua, mitos atau fakta? Gancet saat berhubungan seksual. Ini gimana nih menurut Mbak Bila? Jadi banyak banget ya berita-berita yang gancet gitu, berhubungan badan di dalam hutan terus gancet gitu ya. Iya. Jadi masalah gancet ini di dalam bahasa medis adalah penis captivus. Jadi penis captivus ini kondisi di mana penis terjepit oleh vagina saat berhubungan seksual. Dan bagaimana ini terjadi? Hal ini terjadi karena adanya tegangan otot-otot vagina yang di luar batas wajar, seperti itu. Beda lagi dengan vaginismus. Kalau vaginismus ini di mana otot-otot vagina terasa tegang di luar batas wajar sehingga tidak bisa terjadi ejakulasi di dalam rongga vagina. Jadi penisnya sendiri juga belum bisa masuk ke dalam vagina, seperti itu. Bahkan ada beberapa penelitian bahwasannya ketika penis itu sudah tidak ereksi, tapi belum bisa terlepas karena tegangan otot vagina tadi memang benar-benar tinggi seperti itu. Dan selanjutnya ada berita-berita yang sampai meninggal tuh, ada gancet sampai meninggal. Nah itu mungkin saja bisa terjadi komplikasi bawaan dari dua orang itu sendiri. Misalnya ada kelainan pembuluh darah, kemudian ada komplikasi di jantung gitu. Sebenarnya ini by timing sih. Orang-orang nyebutnya meninggal karena gancet, sebenarnya enggak itu. Oke. Jadi kadang juga gancet ini dikatakan ketika hubungan seksual gancet ini gara-gara setan atau apa. Ya, ini ini kan sebenarnya tadi biasanya gancet ini tadi di luar dari konteks agama gitu ya. Oke. Jadi kita lihat dari sisi medisnya. Medis aja seperti itu ya. Oke. Kita nggak nyambung ke sana. Ya, entah itu setan atau apa. Tapi memang di medis memang ada kasus yang seperti ini, seperti itu ya. Oke, lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Mitos atau fakta? Apa benar perempuan bisa mengeluarkan air mani seperti laki-laki? Ini gimana nih, Mbak? Nah, ejakulasi pada wanita ya. Nah, ejakulasi pada wanita ini sering disebut dengan squirting. Oke, pernah Atau dengar. keluarnya cairan seperti air seni yang bercampur dengan cairan yang dihasilkan dari kelenjar skene. Kelenjar skene ini berfungsi seperti prostat kalau laki-laki, yaitu menghasilkan cairan. Seperti itu. Nah, tapi tidak semua wanita bisa mengalami sensasi seperti ini. Tidak semua wanita. Oke. Ya, jadi ini juga tidak berpengaruh pada pembuahan ataupun kepuasan seksual dari masing-masing pasangan, seperti itu. Oke, jadi sebenarnya ini nggak ada hubungannya dengan pembuahan atau fertilisasi ya. Ini di luar dari proses fertilisasi tersebut. Oke. Oh ya, dan ini merupakan pertanyaan terakhir ya teman-teman, karena sebenarnya ini masuk banyak banget pertanyaan-pertanyaan dari sobat Weminak yang masuk ke Instagram kita, tapi ya kita harus memilih dong beberapa pertanyaan yang kita masukkan ke dalam podcast ini, gitu. Jadi pertanyaan terakhir, gesek-gesek doang emang bisa bikin hamil kayak gitu. Gimana nih Mbak Bil? Istilah gesek-gesek ini biasa disebut dengan petting. Petting. Atau kegiatan seksual guna merangsang dengan menggunakan penis yang digesek pada vagina. Nah, petting ini sering dianggap tidak bisa terjadi kehamilan.
Padahal petting ini juga bisa terjadi kehamilan ketika penis sudah mengeluarkan cairan preejakulasi, di mana cairan tersebut jika keluar di depan vagina, maka cairan vagina tadi bisa juga mempermudah sperma untuk berjalan kemudian ke tuba falopi, dan sperma tersebut bertemu dengan sel telur dan terjadi pembuahan, seperti itu. Nah, ada juga beberapa penelitian bahwasannya petting ini juga bisa terjadi infeksi menular seksual karena adanya luka gesek sehingga meningkatkan resiko infeksi pada vagina, seperti itu. Oke, sebenarnya gesek-gesek ini berarti bisa bikin hamil ya? Benar banget. Ya. Cuma kejadiannya sedikit, bisa memungkinkan sangat bisa terjadi kehamilan jika si perempuan dalam keadaan ovulasi. Iya, masa subur kayak gitu ya. Kalau perempuan masih masa subur. Nah, iya sih. Jadi tinggal bagaimana tempat mengeluarkan cairan mani dari pria tersebut. Di mana nih ngeluarinnya? Kalau memang di dekat alat kelamin wanita, bisa aja nih si sperma berenang masuk ya, lewat gitu kan. Nah, jalan-jalan gitu atau kan. mungkin dikeluarkan di tempat lain, tetapi terkena tangan dan tangannya lagi-lagi menyentuh di bagian kelamin wanita. Itu Tangannya juga kemana-mana. Tangannya kemana-mana kan. Terkena si cairan itu dan memegang kelamin mungkin, dan bisa juga sperma itu berenang masuk lagi dan terjadi pembuahan. Seperti itu ya Mbak berarti. Betul banget. Oke. Dan itu tadi ya obrolan kita podcast pada hari ini membicarakan tentang free sex. Nah, terakhir nih untuk penutupan kepada Mbak Bila, aku mau tanya, mungkin ada pesan untuk para penonton kita, Sobat Weminak ya, yang nonton podcast ini, teman-teman di luar sana gitu, tentang free sex ini. Gimana Mbak? Jadi seks edukasi ini bukan mendorong kita ke seks bebas atau free sex. Seks edukasi ini menjadikan kita lebih aware terhadap kesehatan reproduksi. Kemudian free sex ini merupakan pilihan dari masing-masing kita sendiri. Jadi ketika kalian memilih A, kalian juga harus bertanggung jawab atas konsekuensinya, seperti itu. Oke. Baik, terima kasih Mbak Bila sudah mengisi podcast kita pada hari ini. Dan jangan lupa buat teman-teman juga subscribe YouTube channel kita. Dan juga jangan lupa pencet loncengnya untuk kalian mendapatkan notifikasi dari konten-konten kita. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram Weminak @Weminak_. Oke, sampai jumpa di podcast kita selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.